Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah maghrib, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di bulan Rajab yang artinya tinggal 1 bulan lebih lagi kita akan masuki, atau 2 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ya, setelah bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, setelah itu Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kemudian mempertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau sebagai uswah kita dalam hidup kita. Hari ini yang berbahagia, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Uthulul Thalatha, atau 3 landasan utama yang harus diketahui atau wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena tentu hal ini adalah terkait dengan masalah hal yang akan kita hadapi. Ya, pertama, diambang pintu daripada hari kiamat yang disebut dengan alam barzakh. Ya, ketika kita meninggal dunia dan kita dikuburkan, maka pertanyaan pertama yang akan kita hadapi adalah 3 hal ini, yaitu malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada kita 3 perkara. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka bagi orang yang di dalam kehidupannya dia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak mensyirikatkannya, kemudian dia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pemahaman yang kemudian diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupannya, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabi kamu? Kalau kita adalah orang-orang yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai uswah kita dalam hidup, dalam ibadah kita sehari-hari, kita pastikan bahwa semua ibadah kita tidak keluar dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun kita semuanya, bahkan seluruhnya mengamalkan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan, maka Allah tidak akan terima. Tapi kalau sekiranya ada hanya 1 orang yang mengamalkan 1 amalan, dan amalan tersebut Nabi ajarkan, maka Allah akan terima. Jadi Allah terima amal seorang hamba bukan berapa banyak yang mengamalkan, tetapi sejauh mana mereka
menjadikan Rasulnya ya dari pilihan manusia, dari sekian banyak manusia, maka Allah memilih Nabi SAW sebagai nabinya dan dijadikan daripada amanah untuk kemudian dijadikan sebagai contoh dalam hidup. Oleh karena itu hal ini berbahagia, maka pastikan bahwa seluruh amalan kita sesuai dengan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengotori lisan kita dengan kemudian membenci Nabi, dan tidak boleh dari mulut kita keluar sedikit pun sesuatu yang menyinggung daripada perasaan Nabi, meskipun beliau sudah tidak ada. Ya, akan tetapi maka dia adalah kecintaan kita, teladan kita, orang yang paling kita cintai dalam hidup kita. Semuanya cinta. Ketika kita mencintai daripada makhluk, maka tidak ada makhluk yang paling kita cintai kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal-hal yang harus selesai pada diri kita. Bahkan ya kepada istri kita, anak kita, orang tua kita, maka kecintaan kepada Nabi harus di atas segalanya. Jika dengan demikian, maka kita akan menjawab Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditanya lagi, madinuka, apa agama kamu? Ya, kalau kita meyakini Islam sebagai agama satu-satunya yang benar, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, agama yang menjadi semua agama semua manusia, dari sejak Nabi manusia pertama Adam alaihissalam sampai di hari kiamat, maka ya Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan kepada umat manusia. Karena itu dalam pembahasan sebentar kita akan menyebutkan tentang pengertian Islam secara khusus, yang nanti kita akan sebutkan bahwa orang-orang Nasrani adalah Muslim di masa Nabi Isa alaihissalam, dan orang-orang Yahudi Muslim di masa Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah itu maka mereka tidak lagi Muslim ketika Nabi SAW sudah diutus. Jika pemahaman kita demikian, maka kita mengatakan bahwa Islam adalah agamaku. Iya, agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala akui sepanjang perjalanan hidup manusia. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali tentang pengertian daripada ya agama Islam. Ada pengertian umum dan ada pengertian khusus. Pengertian umum adalah Islam, yaitu adalah ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah mengutus rasulnya yang pertama, yaitu adalah ya Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul yang terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya kiamat. Itulah pengertian Islam secara umum. Ya. Oleh karena itu maka Islam adalah agama yang menjadi syariat dari orang-orang terdahulu. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ya ummatan muslimatan lak. Ya, dalam surah Al-Baqarah 128. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana waj'alna, ya Allah, jadikanlah atas kami muslimaini laka min dzurriyyatina, ya, dari kedua orang yang tunduk kepadamu ya Allah, dan jadikan kami di antara cucu-cucu kami orang-orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Jadi ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kemudian dia bersama dengan anaknya. Ini yang disebutkan ketika Nabi SAW, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Ya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Rabbana waj'alna muslimaini.
Ya, jadi kalau kami Muslim berdua menjadi Muslim. Ya, maksudnya adalah dia dan Nabi Ismail alaihissalam ketika selesai baru saja membangun Ka'bah. Lalu setelah itu dia mendoakan, ya, wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami. Ya, dan kami ummatan muslimatan lak, umat atau satu kaum yang tunduk kepadamu. Jadi umat ini bisa berarti masyarakat, bisa berarti memang adalah umat, ya, ya, bisa berarti satu kaum, bisa satu golongan, ya, yang disebut dengan umat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, ya, umat, ya, daripada secara keseluruhan, dan termasuk kita, ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan, ya, kakek kita, ya, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan, ya, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi oleh karena itu kita termasuk masuk di dalamnya sebagai umatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kena kepada kita. Meskipun secara spesifik kita katakan bahwa doa ini adalah Allah telah kabulkan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semua keturunannya itu adalah Nabi, ya, sampai keturunan 4. Ya, jadi kita lihat misalnya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak Nabi Ibrahim dari Sarah. Ya, yang sebelumnya ada Ismail alaihissalam dari Hajar. Ya. Lalu setelah itu maka Nabi Ishak ini kemudian melahirkan Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Yang inilah nanti dikatakan dengan Bani Israel. Jadi Nabi Yakub itu kemudian, ya, namanya adalah Bani Israel. Iya. Oleh karena itu sebenarnya kata para ulama kita bahwa kita tidak boleh mencela Bani Israel. Iya. Yang kita kira adalah Yahudi. Iya, Yahudi, dan Yahudi salah satu dari kalangan Bani Israel. Ya, itu yang kita celah. Iya, tetapi tidak boleh mencela secara umum tentang Bani Israel. Iya. Kemudian setelah itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf, dan termasuk Nabi Isa alaihissalam masih masuk daripada keturunan Bani Israel. Ya. Nah, itulah sebabnya orang-orang Yahudi, ya, itu sangat bangga dengan dirinya. Ya, mengapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa, ya, mereka adalah bangsa yang istilah kalau kita dia adalah darah biru. Ya. Jadi mungkin kalau kita dikalankan adalah kalangan bangsawan lah. Ya. Kalau istilah sejarah namanya bangsa Arya. Ya. Orang-orang yang kemudian memiliki kehormatan. Ya. Mengapa? Karena hampir semua pemimpin mereka adalah nabi. Habib mereka semua nabi semua. Jadi Allah SWT kasih dia kelebihan dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin, mereka para nabi. Ya, jadi setiap kepala negaranya nabi. Setiap kepala negara nabi. Ya. Sehingga kemudian ketika mereka membaca Taurat dan Injil tentang datangnya nabi di Jazirah Arab, ya. Jadi dalam Taurat dan Injil mereka sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah alaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya, jadi Nabi Isa sudah mengabarkan kepada Bani Israel bahwa akan datang seorang nabi setelah saya. Iya. Jadi Injil membenarkan daripada kitab Taurat, dan Taurat kemudian Injil mengabarkan tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya, jadi salah satu nama Nabi SAW adalah Ahmad, Muhammad. Ya, jadi Nabi ini memiliki banyak nama. Ya, ada namanya Al-Hashir. Mengapa dikatakan Al-Hashir? Karena manusia akan berkumpul padanya.
Ya, dia menjadi nabi utama pada hari kiamat. Ya. Kemudian al-mukafi, ya, yang mencukupkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai memberi syafaat kepada umatnya. Ya, Nabi kita mengatakan li syafaati al-kabair. Syafaatku kepada para pendosa besar. Ya, para orang-orang yang berdosa besar, maka mereka kemudian ya akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu sudah tahu tentang datangnya Nabi dan namanya, termasuk tempatnya di Jazirah Arab. Iya. Dan secara spesifik lagi katakan di daerah banyak batu hitam dan ada pohon kurma. Maka mereka meninggalkan Mesir, berjalan menelusuri pantai, terus sampai ke Jazirah Arab. Ya. Dan terus masuk ke kota Madinah di Khaybar. Ya. Dan di sana setelah dapat di Khaybar, maka mereka membuat kem besar. Ya. Dia buat satu benteng yang mereka buat. Ya. Tidak boleh orang masuk di dalam. Ya. Dibuat benteng yang sangat tinggi yang orang tidak bisa memanjat. Ya. Ada hanya satu pintu saja masuk ke benteng itu. Ya. Dan di sanalah kemudian membuat satu komunitas sambil menunggu datangnya Nabi. Ya. Tapi ketika Nabi datang, ternyata setelah ditelusuri daripada silsilahnya bukan dari keturunan Bani Israel. Iya. Ya, mereka klaim sebagai nabi mereka. Dan ternyata muncul dari keturunan Ismail. Maka menolak Nabi karena dianggap bahwa Ismail adalah keturunan budak. Iya. Dianggap bahwa Hajar itu budak. Padahal dia bukan budak, anak seorang raja. Ya, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk hikmat kepada beliau sebagai nabi. Ya. Lalu setelah itu Sarah menyuruh daripada Ibrahim menikahi daripada Hajar agar kemudian memiliki anak. Dan ternyata betul. Ya. Dari pernikahan Hajar maka lahir Ismail alaihissalam. Dan itu bentuk keikhlasan daripada juga maka Sarah demikian pula kemudian mendapatkan anak yang namanya Ishak. Hadirin yang berbahagia, sehingga kemudian orang-orang Yahudi atas dasar itulah menolak Nabi sebagai rasul mereka. Ya, dan itulah terus terjadi sampai hari ini. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi berbagai macam gejolak di dunia dari dua kaum ini, Yahudi dan Nasrani, maka itu memang adalah faktor sejarah dari sejak dulu. Ya. Oleh karena itu yang berbahagia, maka setiap muslim mesti memahami hal seperti itu, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita. Allah berfirman, "Walan tarra ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada Anda hingga engkau mengikuti daripada agama mereka. Ya, millah di sini kata para ulama bisa berarti agama, bisa berarti pemikiran, bisa berarti adat istiadat, cara pandang, cara fikir dan seterusnya. Ya. Kemudian seterusnya kita masuk kepada pengertian Islam secara khusus. Islam secara khusus yaitu adalah agama yang dikhususkan yang dengannya Nabi SAW diutus, karena dengan risalah Nabi tersebut menghapuskan semua agama terdahulu. Jadi Islam ini menghapuskan semua agama terdahulu, termasuk ajarannya, semua include ke dalam Al-Quran. Oleh karena itu Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat dari yang dulunya Yahudi, masih sentiasa memegang Taurat. Ya, lalu dia bertanya, kenapa masih dipegang? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, masih ada yang benar. Ya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, walau kana Musa hayyan lattaba'ani. Kalau sekiranya Musa masih hidup, maka pasti akan ikut kepada aku. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah maka Islam adalah agama yang kemudian satu-satunya
dan di agama yang kemudian menghapuskan semua daripada ajaran-ajaran sebelumnya dan semua masuk ke dalam ajaran agama ini. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh mengatakan, oleh karena itu orang yang mengikuti, orang yang mengikuti daripada agama, Nasrani misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, di masa Nabi Isa alaihissalam, maka dia Muslim. Dia Muslim masa itu. Jadi kaum Nasrani yang kemudian ikut daripada Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa masih hidup, maka dia Muslim. Ya, demikian pula orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam di masa Nabi Musa alaihissalam, maka dia adalah dia Muslim. Akan tetapi ketika Nabi sudah diutus, maka Nabi Musa alaihissalam adalah menjadi nabi satu-satunya nabi yang diutus kepada semuanya. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatil linnas. Kami mengutus engkau Muhammad menjadi untuk seluruh manusia. Kemudian Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwaku Muhammad yang ada di tangannya, atau demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, la yasma'u fi ahadin min yahudi min hadhil ummah, tidaklah seseorang dari umat ini mendengarkan daripada tentang aku, Yahudiyah, apakah orang Yahudi, wala Nasrani, demikian pula orang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, lalu dia tidak beriman dengan apa yang diutus kepadaku, artinya Islam ini mengimani Al-Quran, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ini Nabi sebutkan dalam hadis Muslim. Jadi, dan Nabi dalam hal ini Nabi bersumpah, demi Muhammad yang jiwanya ada di tangannya, tidak ada satupun orang dari umat ini antara Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang aku lalu kemudian tidak beriman dan dia mati, maka dia ada penghuni neraka. Dan Allah SWT dalam ayat yang lain dikatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah kaum yang pernah diberikan kitab. Semua ulama sepakat bahwa ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena mereka sudah pernah diberikan kitab. Yahudi dengan Taurat, lewat daripada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nasrani, Injil dengan nabinya adalah Isa alaihissalam. Maka ketika mereka kemudian tidak mengambil itu, dia tidak mengambil Islam sebagai agama mereka, dan mereka tetap berpegang kepada agama yang mereka yakini, maka Nabi kita mengatakan adalah mereka akan menghuni neraka. Dan ayat yang disebutkan tadi dalam surah Al-Bayyinah itu jelas bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin. Nah, al musyrikin di sini ada perbedaan antara ahlul kitab dengan musyrikin. Ahlul kitab adalah orang yang pernah dikasih kitab dan agamanya agama samawiyah, agama yang datang dari langit, hanya kemudian Allah kemudian menyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian masuk ke dalam ajaran Islam. Oleh karena itu akidah yang ada dalam agama-agama terdahulu sama dengan akidah Islam sepanjang dia murni. Sepanjang dia murni. Ajaran Taurat yang benar, itu maka masuk ke dalam
kepada dalam Al-Quran, tentu dengan berbagai macam perubahan. Ya, karena maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dikatakan likulli ja'alna syir'atan wa minhaja, dan bagi setiap umat ada syariat mereka tersendiri dan manhaj mereka tersendiri. Ya, oleh karena itu maka syariat yang berlaku pada umat dahulu tidak serta-merta berlaku dalam umat kita hari ini, kecuali Nabi menegaskannya. Ya, menegaskannya. Misalnya kalau dalam dalam di kalangan Bani Israil misalnya, ketika mereka melaksanakan kesyirikan, maka untuk bertobat dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Ya. Tapi kita umat Islam meninggalkan saja syirik, itu sudah selesai. Bertauhid dengan benar, ya, maka kesyirikan akan hapus. Ya, tidak perlu lagi bunuh diri seperti apa yang terjadi pada Bani Israil. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Turi Sina menerima wahyu, selama 40 hari di belakang mereka menyembah sapi. Samiri sebagai tokoh agama pada saat itu yang menyimpang dari Nabi Musa alaihissalam, mengajarkan kepada Bani Israil untuk menyembah sapi, karena sapi itu bisa berbicara. Ada sapi yang terbuat dari emas kemudian bisa berbicara dan mengatakan ini Tuhan kita ini. Musa hanya lupa ini benar Tuhan kita. Maka Bani Israil berbondong-bondong kemudian menyembah sapi. Begitu datang Nabi Musa marah kepada Nabi Harun sampai ditarik jenggotnya. Iya, karena begitu marahnya. Iya. Nah, kemudian setelah itu maka turun ayat sebagai bentuk kompensasi tobat bunuh diri. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Ya, itulah sebabnya Nabi SAW berdoa. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau memberikan beban kepada kami, beban yang kemudian berat yang pernah dipikul umat terdahulu. Ya, contoh misalnya kalau umat dahulu, kalau mereka dijilat anjing, ya, kalau pakaiannya dijilat anjing maka digunting. Kalau misalnya bagian tubuhnya dikelupas pakai pisau atau mungkin apa saja untuk menghilangkan, tapi kita hanya dicuci 6 kali tanah 1 kali 6 kali air 1 kali tanah. Ya. Lalu orang kimia mengatakan, kenapa katanya tanah? Karena katanya jilatan anjing itu ada rantai karbonnya yang hanya terbuka dengan tanah. Ya, itu mungkin bisa kita benarkan. Ya. Tetapi intinya adalah kita kembali kepada ajaran Islam, ajaran Nabi SAW, bahwa ketika orang dijilat anjing pada bagian tubuhnya, maka dia dibersihkan, dicuci 7 kali, diantaranya 7 kali 1 kali adalah tanah, agar kemudian najis pada anjing tersebut hilang. Ya. Adapun umat terdahulu maka tidak seperti itu. Ya, itu berat bagi kita. Berapa banyak orang menggunting pakaian kalau sekiranya itu berlaku. Tapi alhamdulillah tidak berlaku bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dari antara keringan bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tatkala mereka kemudian mau beribadah. Ya, mau beribadah itu harus di tempat mereka, tidak boleh di tempat lain. Tidak boleh di tempat lain. Iya. Akan tetapi, iya, umat Islam semua bumi adalah tanah ini kemudian dijadikan sebagai masjidan wa tahuran. Ya, masjidan wa tahuran, sebagai tempat sujud dan tempat yang bersih. Kecuali memang di situ ada memang tempat yang bernajis, tapi sepanjang tidak tahu bahwa ada najis maka asalnya bersih. Maka kita bisa sholat di mana saja. Ya. Di mana saja kita sholat. Yang penting jangan sholat di atas kuburan, karena dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi di tempat yang bersih, yang kita lihat bersih, maka boleh sholat di situ. Adapun umat yang lain tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadahnya. Umatnya Nabi SAW kemudian dia bisa sholat di mana saja di muka bumi ini. Alat pembersih misalnya, kita kemudian dikasih keistimewaan dengan bisa bertayamum dengan tanah atau dengan debu.
Iya, dan umat terdahulu tidak boleh kecuali dengan air. Iya. Itu adalah diantara daripada keringanan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka ya kita katakan bahwa syariat Nabi itu berbeda. Likulli ja'alna syir'atan wa minhaja. Ya, kecuali apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya puasa Daud. Ya, 1 hari berbuka, 1 hari puasa. Maka Nabi memuji bahwa puasa terbaik adalah puasa saudara pada Daud. Ya. Meskipun Nabi melaksanakan daripada sholat puasa Senin Kamis, tetapi Nabi memuji daripada puasa Daud. Oleh karena itu boleh kita melaksanakan puasa Daud, karena Nabi kemudian memujinya, dan tentu kalau dia memuji berarti menyuruh kita untuk berpuasa Daud. Nah, tapi sepanjang tidak ada penegasan dari Nabi, maka tidak boleh kita mengamalkan amal-amal tertentu yang datang dari umat-umat terdahulu. Ya. Meskipun kita mengatakan itu adalah ajaran agama, akan tetapi berlaku pada di mana ya dia diutus pada umat tersebut tertentu. Hadirin yang berbahagia, ya. Oleh karena itu maka ya siapa saja yang kemudian memilih Islam sebagai selain daripada agama selain Islam, maka Allah tidak terima. Ya, sebagaimana yang kita tegaskan pada pembahasan yang lalu, ya, karena agama yang ada diterima hanya Islam saja. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi insyaallah hanyalah agama Islam. Bahkan Allah SWT menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima daripadanya, artinya amalnya tidak diterima. Ya, dan di hari kiamat menjadi orang yang rugi. Itulah sebabnya para ulama kemudian merumuskan tentang syarat amal diterima. Ya, yang pertama dengan ikhlas. Ya, dari kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah menegaskan bahwa seluruh ibadah kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, peribadatanku, ya wa nusuk di sini kata sebagian ulama tafsir kita mengatakan ya ibadah dalam muamalah. Ya. Salat mewakili daripada ibadah mahdah, ya, dan musuk adalah peribadatan, artinya ibadah artinya muamalah secara umum. Jadi sesungguhnya ibadah khususku dan muamalahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh karena itu hanya berbahagia, seluruh aktivitas kehidupan kita itu harus dalam rangka Islam. Ya. Oleh karena itu maka digunakanlah daripada istilah ada namanya muamalah dan ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdah. Ibadah mahdah maka menggunakan kaidah diharamkan asalnya kecuali ada perintah. Ya, jadi kaidah ibadah mahdah adalah haram sampai ada perintah. Salat tidak boleh sembarang salat karena ibadah mahdah. Ibadah khusus yang ada kaifiatnya, ada tata caranya. Ya, maka tidak boleh beribadah sembarangan. Salat asal salat harus kemudian kembali kepada apa yang ajarkan Nabi. Nabi kita mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maksudnya salatlah kalian sesuai dengan nas yang ada. Iya. Pada saat kita ruku apa yang dibaca, pada saat kita bangkit apa yang dibaca, cara ruku yang baik adalah begini. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah sangat mudah. Sudah ada sifat salat Nabi. Iya, ada bacanya, bagaimana gambarnya, bagaimana di mana letak tangan kalau ruku, kalau sujud dan seterusnya. Ya, maka di sana sudah ada semua penjelasannya beserta dengan doa-doanya jelas. Ya. Oleh karena itu ibadah salat adalah ibadah yang paling lengkap daripada penjelasannya. Tidak ada ibadah yang paling lengkap penjelasannya, tuntunannya dari Nabi kecuali salat. Iya, termasuk salat gaib misalnya, salat khauf dalam kondisi takut, salat gaib kalau misalnya mayatnya tidak ada. Ya, jangan ada satu kasus ya disuruh salat gaib ternyata dia ruku, sujud. Ya. Ada contoh dikatakan
Kenapa sujud? Dia bilang, ini katanya banyak sekali dosanya. Padahal dia salah, menutup kesalahannya, bilang ini mayat banyak sekali dosanya, makanya saya sujud. Karena orang mengatakan, kenapa saya kira sholat, kalau misalnya sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya. Ini katanya banyak sekali dosanya, makanya kita ruku. Bagus juga ini untuk menghilangkan, tapi tidak boleh, kita harus jujur. Kita mengatakan, minta saya lupa. Itu saja, tidak ada masalahnya. Kita ini yang namanya lupa adalah manusia. Ya, namanya manusia dikatakan insan anisyan, itu lupa. Makanya manusia ini karena dia suka lupa, maka harus senantiasa dinasihati. Dan disinilah pentingnya kita senantiasa mengikuti nasihat-nasihat. Dan salah satunya adalah ikut pengajian. Pengajian merupakan bagian peringatan bagi kita. Ya, pengajian di samping peringatan, makanan jiwa kita. Ya, karena jiwa ini butuh daripada makanan, dan makanannya adalah ibadah, mendengarkan ilmu tentang Islam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanan jiwa kita. Ya. Karena itu maka memang mengherankan ketika umat ini mereka jauh dari pengajian. Ya. Jauh dari pengajian, dan sesungguhnya di sana kemudian kita akan mendapatkan nutrisi daripada jiwa kita ini. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan bahwa orang yang tidak memilih Islam maka Allah tidak terima amalnya. Tadi syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Tadi adalah ikhlas, la ilaha illallah, mutaba'ah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengikuti Nabi SAW. Dan haknya Nabi. Oleh karena itu, tatkala kita membahas tentang syirik, maka itu berkait dengan haknya Allah. Tatkala kita berbicara tentang bid'ah, itu haknya Nabi. Jadi syirik adalah haknya Allah yang kita ambil. Kalau kita berbuat bid'ah, maka kita ambil haknya Nabi. Hanya memang karena istilah bid'ah ini adalah sudah salah istilahnya, salah pasang dari awal, sehingga orang begitu mengatakan langsung dia trauma, tidak boleh lagi itu pengajian. Karena orang menghambur saja, yang penting sini langsung bid'ah dan seterusnya. Dan ini tidak boleh sembarang, ini masalah keyakinan. Tidak boleh sembarangan orang itu di bid'ah. Dia dulu apa betul, bid'ah tidak tahu bagaimana. Jangan katakan kalau tidak sama dengan kita langsung katakan kamu bid'ah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita memudahkan untuk membid'ahkan orang. Karena ini masalah keyakinan. Jadi bid'ah itu masuk dalam ranah keyakinan. Bukan sekedar fikih, tidak. Dia masuk dalam ranah keyakinan karena dia terkait dengan keyakinan kepada Nabi SAW. Oleh karena itu kita tidak boleh mudah untuk membid'ahkan orang. Dan saya berharap kita semua ini harus hati-hati, untuk tidak mudah membid'ahkan orang, karena itu berkait dengan masalah pencemaran nama baik agamanya. Nanti betul-betul jelas. Kalaupun memang ada pembuatannya tidak sesuai dengan sunnah, kita tanya dulu dari mana dasarnya. Siapa tahu dia punya dasar. Dasarnya kita silakan. Tidak mesti sama dengan kita. Jadi kita harus berlapang dada dalam perbedaan-perbedaan masalah ibadah. Karena kenapa? Kita tahu bahwa di kalangan kaum muslim ada 4 mazhab yang terkenal. Meskipun semuanya banyak, hanya yang kemudian ada bukunya dan banyak pengikutnya dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh penjuru dunia, dari 4 mazhab ini, maka itu yang dijadikan rujukan. Padahal semuanya banyak. Ada mazhab Imam At-Tabari, Al-Auza'i. Itu adalah di antara imam, malah sebenarnya Imam At-Tabari itu adalah, sebagian ulama mengatakan kalau dari tingkat kecerdasan lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Bahkan beliau menulis buku setebal 380.000 halaman. 388.000 halaman. Luar biasa itu. Jadi ini Imam At-Tabari. Tetapi kemudian ajarannya tidak tersebar karena tidak terbukukan. Sehingga yang terkenal adalah 4 imam mazhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Oleh karena itu kita berharap agar kemudian mari kita menghargai ketika ada orang-orang yang berbeda dengan kita, sepanjang dia punya dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka mari kita ajak untuk ikut dalil. Tapi ada dalilnya, silakan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka orang-orang yang kemudian tidak meyakini Islam ini, maka amalnya Allah tidak terima. Itulah sebabnya dalam pembahasan tentang hari kiamat ada satu bab tentang hisab daripada orang-orang yang bukan Islam. Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa orang-orang di luar Islam, dan dia tidak masuk Islam sampai dia meninggal dunia, maka dia tidak dihisab. Yang dihisab adalah orang Islam saja. Mengapa? Dasarnya tadi, amal mereka tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amalu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Kami perhadapkan amal mereka itu, dan amal itu kemudian terbang seperti debu. Memang dia memang amal mereka di dunia diberikan. Mungkin ada orang yang seorang di luar agama itu dia sembah masjid, bantu panti asuhan, kemudian pokoknya menyumbang kepada orang-orang Islam, maka amalnya itu tetap dikasih lihat. Tetapi setelah itu dia terbang, di hadapannya dia terbang, dan alangkah kemudian malangnya orang seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, menceritakan tentang bagaimana penyesalan orang kafir. Dalam Al-Qur'an dikatakan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berandai-andai kalau sekiranya mereka dahulu hidup di dunia menjadi muslim. Apatah lagi ketika di hadapannya kemudian diperlihatkan ketika makhluk lain kecuali manusia dan jin, setelah mereka dihisab, setelah mereka di semua laporan pertanggungjawabannya, maka selain manusia dan jin, mereka dikatakan, jadilah kamu tanah, maka mereka jadi tanah. Maka orang-orang kafir lagi-lagi mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Celakalah aku ini, kenapa tidak jadi tanah saja dahulu? Kenapa jadi manusia? Baru kemudian menjadi sebuah penyesalan. Oleh karena itu yang berbahagia, bagi kita tentang kiamat ini, peristiwa kiamat harus betul-betul dipahami dengan baik. Agar ini menanamkan keyakinan kita bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih dahsyat lagi. Hidup ini sementara. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang bahwa hidup ini masih sangat jauh, tapi Allah memandang itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Dunia ini sangat singkat. Kalau sekiranya kita mau menghitung umur dunia dengan umur akhirat, tidak ada, hanya mungkin beberapa menit. Kalau umur kita misalnya 70 tahun, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kita mungkin hanya hidup beberapa menit saja. Karena itu hidup ini singkat sekali. Makanya dikatakan dunia dari kata adana. Adana itu artinya dekat. Dekat. Jadi salah satu makna adalah dekat. Artinya dunia itu singkat, tidak lama. Dan berbagai macam daripada celah-celah dunia terhadap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim maka harus betul-betul bagaimana bisa memperhatikannya dengan baik, sehingga kemudian mampu kemudian mendesain dengan baik agar kemudian mereka hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Lagi-lagi dunia adalah ujian bagi kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian siapa yang lebih amalnya. Kata Fudhal bin Iyad rahimahullah, siapa yang lebih ikhlas amalnya dan siapa yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, seorang manfaat bagi kita semua. Insyaallah kita masih sambung pada pertemuan yang akan datang tentang
beriman kepada kewajiban mengetahui tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Sekira demikian, syukur jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.